Ya, memang hati-hati karena rumput tetangga kan kesannya lebih hijau nih ya. Selalu kalau itu ya. Jadi jangan sampai alasan utamanya ini sekedar FOMO atau hanya nyobain deh. Kan tadi seperti udah disampaikan sama mas-masnya, kan ada kontrak. Nah, orang Indonesia tuh suka nggak baca. Kalau dikasih kontrak itu main tanda tangan aja, nggak beneran dibaca betul-betul. Jadi bukan untuk coba-coba, kalau nggak cocok ngilang kabur. Hati-hati karena begitu kita ngilang kabur dari negara atau dideportasi, itu ada riwayat yang jelek kan, catatan jelek gitu. Sehingga kalau suatu hari kita mau jalan-jalan lagi ke luar negeri, itu di formulir selalu ditanya, pernah dideportasi suatu negara apa enggak? Nah, jangan-jangan malah seumur hidup kita nggak ada kesempatan ke luar negeri lagi. Meskipun katakanlah, wah dapat suami kaya bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi visa ditolak jadinya. Karena ada riwayat buruk yang sebelumnya. Nah, terus tadi rumput tetangga lebih hijau, jadi kita kepengen. Pastikan dulu alasannya kenapa. Karena generasi muda yang sekarang ini kan memang bukan tipe yang kayak generasi saya tuh. Dulu kalau kerja itu bisa 10, 15, 20 tahun di tempat yang sama. Dan itu dihargai gitu ya, loyalty. Tapi kalau sekarang ini 1-2 tahun ada yang nggak cocok pindah, nggak cocok pindah, nggak happy pindah. Nah, pindah-pindah corporate di Indonesia terus nggak happy. Takutnya nih, kalau gitu aku pindah corporate juga di luar negeri kayaknya lebih enak. Nah, padahal yang namanya korporasi, office politics itu mah selalu ada ya. Bos-bos yang micromanage itu juga tetap akan ketemu lagi sebetulnya. Jadi alasannya dulu bukan menghindari sesuatu yang kita nggak suka, Oke. gitu ya. Oke. Wah, kalau gitu, aduh, saya merasa tertampar ini kayaknya ya. Maaf ya, ini mas-mas produser ya, ini tolong ya, saya nggak jadi ke Jepang kok, mas. Saya tenang aja. Masih mau di Kompas kok, masih Kita mau di masih mau di Kompas. Kompas kok, tenang aja ya. Oke, nah tapi Kak Ina, kalau misalnya terkait skill dan kompetensi nih, dari Kak Ina sendiri sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan supaya kita nih bisa bersaing di pasar kerja global? Ya, yang pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Arka ya, memang kan bahasa itu penting banget. Eh, Kemudian cross cultural understanding. Jadi memang harus ada pemahaman cepat beradaptasi dengan budaya yang berbeda-beda. Jadi kita bisa ngerasain kerjasama dengan orang Singapura, bagaimana orang Singapura itu sangat dominan, sedangkan kita cenderung lebih pasif, diam di mata mereka, diam tanda tak mampu gitu. Jadi seringkali kemudian mereka yang step up ngambil posisi lebih tinggi, kita dianggap lebih bawahannya, stafnya. Belum lagi nanti kolaborasi dengan orang India, dengan orang UK, bagaimana memperlakukan orang Asia. Nah, kemampuan kita untuk beradaptasi dan tidak dianggap lebih rendah, itu juga perlu skill ya. Jadi supaya kita nggak rendah diri gitu ke sana. Kemudian tadi juga sudah disebut, itu bagus banget, mental. Nah, ini yang paling utama sebetulnya, persiapan mental. Kalau skill yang lain-lain sebetulnya mungkin masih bisa dipelajarin, tapi yang utama mental dulu. Kalau mentalnya udah tahan banting, mau butuh skill apa kan kita akan nyari, kita akan berjuang. Bahasanya belum lancar, kita mau belajar. Tapi kalau belum nyampe ke sana tadi udah mentalnya down, ya udah. Karena klien-klien saya ada juga yang kuliah ke luar negeri baru 1 semester, nggak cocok sama roommate-nya, udah depresi, pulang. Nah, kalau udah terikat kontrak kerja kan nggak bisa tadi ya. Jadi itu persiapan yang paling penting menurut saya.